لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حمدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال والكلب العقور والخنزير. والكلب berpakai al-aquru si alokai wal khizru penceret. Para jemaah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berpanjenengan ampun bahas perkara-perkara serius tahun. Perkara-perkara serius tahun sebelum kita sikap iman. Ketika bertemu panjenengan ngagumi ain, kemudian yang kita tokoh kanggui audio, maka mana jika bisa oleh saya enam kita betul-betul panjenengan tetap diwajibkan kaki dalam butuh walaupun setan menekan itu butuh doa tersebut, termasuk saya nomor 5 kibanika al-qalbul aqur. Kibanika ketika bersaporan berpakai aqur soal kain, maka kita termasuk kebersihan muhtaram. Sita imunnya ke ilmu syariat, artinya walaupun dalam keadaan harus misalnya perlu panjenengan kenging membiarkan pakai kereta kehausan air kita gunakan untuk cuma jika bisa para yang asli menjadi Allah Subhanahu wa taala. Batik yang itu betul macam. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang masalah kebetulannya batik yang itu. Batik yang itu boleh macam. Macam yang pertama yang kipanika angkurun. Batik se alokai dekat turun pancingan, sengik dekat turun pancingan. Maka pada itu para ulama sepakat bahwasanya ini termasuk ghairul muhtaram, bahkan disunahkan untuk dibunuh. Di hukum sunnah, Nabi kalau pancingan misalnya pada pakai nama mereka kencing gila, alokai nambah kita perlu pancingan, maka kali itu berapa di mana disunahkan untuk dibunuh. Ini pertama. Pada sekali dua ini panika wa ma fihi nafun min istiyadin aw firasa. Pada sebelum manfaatnya, pada sebelum manfaatnya, nama oleh sebelum alam. Batik yang sudah terdidik, ampun kemeng, ampun bahasa boleh. Dalam menurut kita fikih kita syarat kebun perburuan seketika kita bermusuh batik kita pakai kelak kotu alam, kotu yang terdidik. Kenapa terdidik? Mana bi isoroh mangkat, mandi isoroh ambu. Ini kan yang terdidik, toroja dekat si andi. Mana bisa pakai mangkat berkah
bakal ambu-ambu bentak tak akan apa kibel perguruan itu. Nah, untuk patek saya ambil manfaat baik apa patek aku aja kemudian kami apuru kibel perguruan maka sebenarnya para ulama tak itu termasuk kibel semuhtaram seumur jeki ben haram hukuman patek haram hukuman patek. Kemudian nomor Allah kepada wa ma la naf'a fihi wa la darar. Patek setan manfaat berjukan tak perlu jadi keperluan panjenengan berak sebet beli pasar karena nyari-nyari apa katakan kali tole buat cuma ini kan para ulama khilaf. Ada yang mengatakan menurut Al-Imam Ar-Ramli mengatakan bahwasanya pertama haram hukum patek kan. Haram hukum. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kenging patek. Kenging patek. Kali itu para jemaah si objek Allah Subhanahu wa taala. Patek kan itu termasuk salah satu makhluk Allah sebetulnya adik sifat bagus, adik sifat bagus kan. Di antara patek itu wafa, adik sifat wafa, walapa setia ada kemajikannya. Sifat wafa bahkan itu bagi serang Al-Imam Khalid bin Mihdan itu ternyata boleh pakai saya masuk surga. Boleh pakai saya masuk surga. Dia mengatakan laisa fil jannah minad dawabi siwa kalbi ahli al-kahfi wa himaril uzair wa naqati salihin. Wa naqati salih. Tak ada surga kecuali Allah. Saya masuk surga, boleh kibar, saya masuk surga. Kalau ada, kenapa? Saya pertama yang dibandingkan saborana patekna ahlul kahfi, para pemuda sehingga itu, sehingga para pemuda kita dan itu patekna kan itu bakal masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor 2 dibandingkan himar muzer. Himar muzer itu keledai tompaan orang soleh terkenal orang soleh si hanya muzer. Saya mustajab doana bahkan muzer tadi itu pernah epasi ke syarat Allah sampai 100 tahun kemudian boleh ini ke muzer. Kibuna sehingga kibu muzer tadi itu kenapa? Kan itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Keledai gimana? Sehingga Allah ingin bandingkan naqah saleh onta binina Nabi Allah saleh. Saya kirim dekat kaum Samud. Kalau anda itu Nabi Mihdan, Khalid bin Mihdan, saya bakal masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh majikan mungkin pada pertanyaan apa nama satu mak pateknya ashabul kahfi kemudian himara keledai al-uzair itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ternyata gara-gara kenapa? Akasnya ngancai dekat orang-orang soleh. Jadi patek itu patek ashabul kahfi himara al-imam al-uzair kemudian naqah soleh onta bini seekor Nabi soleh itu kanto bisa masuk surga gara-gara barokah ngancai orang soleh.
Sekena berdasar situ mufassir ulama tafsir si Asnah Hibon kibaneka Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan bahwasanya man ahabba ahlal khair nala min barakatihim. Pasira-pasira orang secinta dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang soleh. Allah urusan orang-orang yang soleh, mulazamah dengan orang-orang yang soleh, orang yang bagus, maka orang itu bakal ingin barokah orang-orang yang soleh. Kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahum fadzakarallahu ta'ala fil Qur'an. Berdebatek secinta dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang aneh kemuliaan dikibanakan batena ashabul kahfi. Cinta dengan mereka, bermencai mereka sehingga Allah akan kemuliaan seperti itu ilmu al-Quran. Baru karena apa? Baru karena ngancai dekat ahlul fadli, baru karena ngancai dekat orang-orang soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyebut dalam Al-Quran yang surah Al-Tahmid itu di antaranya sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Kalbuhum tadi tahu saya maksud pakai ashabul kahfi gimana tadi tahu sehingga berapa ashabul kahfi kemudian dari ajudan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Mau betul ngaji bahwasanya dalam kitab Ta'lim itu dijelaskan bahwasanya santri orang sing ilmu agama itu kudu aja ataunya cek sampai andi akhlak sejujur. Santri orang yang di tengah-tengah mencari ilmu itu cek sampai agaknya andi akhlak saya tercela. Apa nama sebab? Akhlak saya tercela itu diibaratkan akan dia batek. Jelasan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bercongkok, kemudian engel congkok tadi itu berdebatek. Otamana berdebatek, berdebatung batek, maka malaikat rahmat tak bakal masuk ke congkokan itu. Jadi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis, mana Nabi bercongkok lemah berdebateknya. Otamana berdebatek, otamana berdebatung batek, maka congkok tadi itu tak bakal kemasukan malaikat rahmat. Artinya ketika bersantren nyopre ilmu Allah pas edelun abokna pada akhlak secuba yang diibaratkan diumpamakan akan dipatikan itu, maka ilmu itu tak bakal masuk ke santri itu. Maka jujur jadi ketika betul-betul pancingan misalnya dalam keadaan nyopre ilmu, maka akhlak secuba itu waktu baca dari korban pancingan karena ilmu tak kira masuk. Karena anak secuba diibaratkan akan dia pakai mana dipakai berdedun abad korban pancingan, maka ilmu Allah subhanahu nur cahaya itu tak kira bakal masuk dekat korban pancingan saja. Jadi para jemaah seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 6 yang dipakai babi itu termasuk hayawan khabith, termasuk kebal. Wanapa
Wana secuba sejahat kali itu ampun. Bahkan dikatakan bahwasanya saja para nabi mengharapkan dekat berapa? Dekat hijir kali itu, dekat baru kali itu. Wa yusannu qatluhu sawa'un kana aqwal am la. Ben disunahkan mana dulu panjenengan nang lebebi pakai batai. Baik se agung dulu kalau panjenengan, se alokai kalau panjenengan atau nabutan. Maka disunahkan apa kakui batai. Eka bisa para jemaah sedikit Allah Subhanahu wa taala. Beda keben makhluk Allah kanito yang disunahkan dibunuh. Jadi mana betul panjenengan mulai keben sekolah disebut kanito, terutama silaleman. Kanito maka betul panjenengan disunahkan untuk membunuh. Kenapa kanito? Ini mereka keben senyake dekat kalau panjenengan saja. Secara karakternya, secara tabiatnya keben kanito anik sifat memang nyake dekat kalau panjenengan. Sekalima sarta Nabi sallallahu alaihi wasallam keben kanito dinyamai al-fawasik. Keben sifasek. Artinya keben selain seandainya sifat lain dari keben selain. Secara tabiatnya, secara karakternya ada sifat-sifat ibaratnya senang alokai. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khamsun minad dawabi kulluhunna fasidun yuqtalna fil harami al-ghurab wal hada wal aqrab wal faqra wal kalbul maqur. Berlema keben singkat lima satu jona dari sahabat Nabi yang fasik. Kenapa? Karena keluar dari sifat-sifat keben kebiasaan. Singkat lima keben kanito kening tanah haram. Apa oleh tanah haram? Kamu semedina kening epate kanito. Bahkan kanito hukumnya apa? Disunahkan mati kanito. Warna kanito pertama al-ghurab, iki burung gagak. Kemudian al-hada, iki maneka mana raja wali atau mana elang. Kemudian wal aqrab, kalajengking, wal faqra, bentekos, sunnah rumah, matete, tekos. Kemudian nomor 6 iki maneka al-galbul akur. Patek tidak senyake ke alokai ke kalau berpanjang. Eki. Apa sabuk? Ternyata kan itu bercari tanah. Sabuk kenapa silaleman itu kenapa? Eki. Disunahkan di patek sabuk berpanjangan. Dikatakan yang kanito bahwasanya gagak mana gagak yang disunahkan untuk dibunuh ternyata berkaitan tanpa bergagak yang diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam dari para orang itu aku nyari kabar bumi. Tapi ternyata tak laksanakan panutan Nabi Nuh malah kenapa nyari kanan pipi, nyari bobotang kaki kanan. Nikah gagak. Kemudian tekos apa sabda maka itu tekos kadito disunahkan kaki bate'e. Ternyata tekos kadito seperti penyebab pekerna talena para Nabi Nuh alaihissalam. Nikah. Kemudian Nabi patek si alga dan itu untuk jelas bereka bisa bodoh termasuk diantaranya yang dipanikan cek kan itu disunahkan dipakai. Bahkan
Ada yang mengatakan mana dia boleh copok pas punya cek berarti kita copok itu punya Cina. Cek disunahkan ibadah karena apunto maobi dekat apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lemak apunto disunahkan dibunuh dan binatang yang serupa yang punya serupa kalau bersifat selera. Jadi punya misalnya ada dia apa serigala, kemudian apa gula cek kemudian al-baqut wal quras kotor kan itu. Jadi kotor kan itu kalau panjenengan ketika berkotana efektas tak apa hukumnya sunnah. Kemudian misalnya akan dia bilis, cuma beli bilis seraja, mau bilis seraja itu tanya kek, berbilis ketika ini kan itu disunahkan. Cuma cara membunuhnya ceobol, jika ada. Ketika kalau berpacu mati bilis, kan itu ceob, nyebut mati nakaleng misalnya, itu cep, apa? Pokoknya ceobol. Dan itu mati aja saya pantas ngobrol kan itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bisa berdasar hadis saya jelaskan tentang fadilah mati cek hadis sahih itu kitab Muslim man qatal wazara fi awwal darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanah. Pasal-pasal orang yang mati cek langsung sekali pukul mati, maka kali itu bakal kei pahala 100 kabukusan. Wafitanya dunadalik, wafitanya dunadalik. Jadi mana bi bulu dukal yang pokol, maka kali itu kencurnya yang berbeda 100. Mana bi telokal ibu enam boleh orang, lebih kurang boleh. Artinya kenapa? Kalau belum panjenengan memati akibat cek nyiksa. Jadi kenapa kok kurang kan itu dua telok? Karena kan itu ada unsur akan penyiksaan tak langsung mati. Jadi ada pun ketika kalau belum panjenengan mati akibat kan itu kenapa disunahkan supaya tidak ada unsur penyiksaan. Jadi pas kita lihat pun apa yang langsung mati dari keber-keber sehingga kita. Dan itu para jemaah yang menjadi sama Allah Subhanahu wa taala